Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Fadoli, Bidan Tina. Oh ya, wait. Ini kalau buka kamera gitu, pada nggak mau kah? Mbak Tiwi, bukaan kameramu Mbak Tiwi. Karena kalau kita nggak buka kamera, kita nanti soalnya dua arah gitu. Jadi sesi tanya jawab, sesi pemaparan. Jadi saya ngomong kalau mungkin ada yang kurang mengerti, langsung angkat tangan aja mau tanya gitu ya. Jadi nanti nggak ada pengulangan, nggak ada apa gitu. Jadi dibuka saja biar saya juga bisa lihat. Nggak apa-apa kah? Kalau memang bisa dikondisikan mikrofonnya dibuka, nanti boleh dibuka. Kalau mau tanya langsung saja gitu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gini kan asik banget ya. Teman-teman semuanya, silahkan kameranya dibuka. Biar saling mengenal seperti itu ya, Bu Bidantina ya. Enggak sih. Kadang kalau pas kajian tuh sama beberapa ustadz memang harus dibuka. Jadi kita tahu bahwa ini benar-benar kita hadapin orang atau kadang-kadang karena biasanya kalau kajian ditinggal masak lah, ditinggal apalah. Jadi kayak ada spek ngono. Jadi ustadznya mesti bilangnya nggak mau. Baik. Biasanya kayak gitu. Dan ini nanti memang kita dua arah. Jadi saya terbiasa untuk sharing aja, bukan memberikan materi. Jadi kalau menyampaikannya bahwa ini adalah kajian gitu, saya langsung insecure dan tertekan Bidan Ifif. Jadi ini sharing aja. Terima kasih kesempatannya kepada teman-teman dari Sekumil ya. Masya Allah saya beberapa kali melihat dari postingan Dr. Jaka sama Bidan Mugi ya mengenai Sekumil. Dan Masya Allah ternyata di Malang ya Mbak Ifif ya. Iya Bu Bidan Rina. Di mana Mbak? Di dekatnya Bu Bidan Rina sebenarnya, Masya Allah. Di mana? Di dekat di area rumahnya Ibu Bidan Rina. Nah, Masya Allah. Sekarang Ploso? Naam, Bu Bidan Rina. Kamu bisa eksis pakai pakaian gitu di Malang? Di Karangploso sebelah mana Mbak? Ini nanti kita ini ya Bu Bidan ya, Insya Allah saya tak. Kamu kan pernah siaran di tempatku juga ya? Masya Allah aku nggak tahu sih ya. Luar biasa sekali saya. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Jadi saya sempat terkejut melihat profilnya Bidan Iif seperti ini. Terus kemudian saya lihat beliau adalah seorang bidan dan begitu aktif di puskesmas ya sepertinya ya. Dan aktif banget di kegiatan pemerintah, luar biasa banget dengan konsep dan idealisme yang kamu bawa, kamu bisa benar-benar membawa, wah keren banget. Ini mohon maaf ada peringatan dari internet saya kayaknya unstable, jadi nanti kalau terputus-putus bilang saja nggih. Oke, saya adalah Bidan Rina, sebenarnya nggak jauh beda juga sama Bidan Iif, yang soalnya Bidan Iif jauh lebih berkompeten mengenai tema yang untuk dibawakan di pagi hari ini. Dan mohon maaf juga kepada teman-teman untuk acaranya dimajukan ke jam 7 gitu, soalnya memang saya kemungkinan ada acara di jam 10 gitu. Oke. Ini adakah yang mau melahirkan? Sebenarnya para bidan, Mbak Novi bidan. Gimana yang saya tahu ya? Ini kayaknya beberapa banyak yang bidan ini. Kita sharing nih para bu bidan dengan dia persalinan normal gitu. Yang hamil berapa orang kah kira-kira? 1. Boleh resen mungkin yang hamil teman-teman. Betul. Jadi kita benar-benar 2 arah gitu. Ada beberapa oke saya. Ada banyak ya Masya Allah. Ada yang anak pertama kah?
Anak pertama. Mbak Irma anak pertama. And then, wah ada yang sudah 38 minggu, Masya Allah. Oke, jadi kalau kita bicara tentang ikhtiar persalinan normal tuh, kalau saya biasanya senangnya tuh mengawali ke teman-teman itu adalah kenapa sih mau normal gitu. Jadi pertanyaan terbesar mengapa mau normal itu nanti yang membawa efek yang luar biasa ke teman-teman maunya mau kayak gimana gitu, karena sebuah persalinan ini bukan sesuatu yang kita bisa jalani dengan mudah sebenarnya, karena kalau saya melihat dari nasnya sendiri itu Allah sudah ngasih bahwa perjalanan kita menjadi seorang ibu nih, terutama untuk anak-anak yang buat teman-teman yang lahiran pertama itu nggak mudah. Jadi Allah mengatakan dalam ceritanya di surat Maryam tuh, si Maryam saja, Masya Allah, yang kemudian dia imannya itu mungkin berapa kali lipat kita, yang dia ketika dijamu sama Allah itu langsung makanannya turun dari langit, itu saja dalam ceritanya diceritakan sama Allah bahwa ketika dia bersalin, itu sampai dia mengeluh, di mana dia minta dimatikan. Ya enggak? Maryam ketika dia melahirkan, dia minta, ya Allah matikan saja aku. Itu yang dialami oleh Maryam ketika dia melahirkan. Kemudian sama Allah dia dihibur, ditemani sama Jibril, kemudian dikasih makanan untuk membuat dia senang. Nah, kalau saya melihat dari konsep seperti itu, bahwa ini memang bukan suatu hal yang main-main dari segi fisik kita, dari segi emosi kita, dari segi persiapan kita untuk melahirkan, itu benar-benar tidak main-main gitu, bahwa sesuatu yang berat itu menanti kita. Ketika sesuatu yang berat itu menanti kita, maka kita tidak mungkin melangkah pada proses persalinan itu atau diawali dari hamil itu dengan tanpa ilmu. Walaupun kebanyakan dari teman-teman biasanya memang ketika hamil atau bahkan pas pada saat kita remaja atau pada saat kita masih belum menikah itu biasanya mereka tidak tidak mempersiapkan dirinya sebenarnya untuk menjadi ibu, untuk menjalani proses hamil, melahirkan dan menyusui. Oke, Mbak Ulfa, raise hand. Ya, betul ya. Silakan. Langsung aja. Atau mungkin yang raise hand tadi begini ya. Oh, gitu ya. Ya hamil mungkin. Oke. Jadi mengenai proses melahirkan sebenarnya memang jauh-jauh hari, dimulai dari kita remaja sebenarnya ya, terutama teman-teman yang mungkin sekarang itu dari masa prebaliknya itu benar-benar memang sebenarnya sudah ditata sekali, terutama di fisiknya sebenarnya. Cuman yang kita hadapi sekarang bagi saya sendiri biasanya teman-teman yang karena kebiasaan ketika dia masih gadis tidak memikirkan, tiba-tiba pengen nikah aja tiba-tiba hamil, and then kaget dengan keadaan dia hamil. Dan bahkan beberapa teman-teman ketika hamil pun dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Yang dari sini mau tanya saya yang udah tahu kenapa sih kamu pengen normal? Siapa? Oke, Mbak Siva. Mbak Siva. Siapa yang mau ngomong, istilahnya ngasih pendapat, sharing kenapa kalian mau normal? Silakan teman-teman bisa raise hand ya. Mic aja nggak masalah. Yang tadi udah usia 38, ada yang mau ngomong kenapa mau normal, atau jangan-jangan ketika di sini pun masih mau nyari jawaban kenapa aku normal gitu ya. Karena 38 tuh ntar malam bisa lahir soalnya.
Gak ada nih. Ini nggak ada yang mau tanya, maksudnya nggak mau ngasih apa namanya, kenapa mau normal kalian, atau kalian nggak tahu pilihanku kemana? Ini gawat ini kalau sekian banyak nggak ada. Mbak Andi Kusuma, mana Mbak Andi Kusuma nih? Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam Mbak Andi. Biar ingin lahiran normal ya Bunda. Mau lahiran normal sebenarnya ya pengen sesuai fitrah aja. Allah kan sudah ngasih ini jalan lahir. Kenapa nggak ikhtiar untuk melahirkan dengan cara yang normal juga seperti itu Bunda. Masya Allah, keren sekali jawabannya. Good. Ada yang ada yang lain kah? Biar punya anak, ya Allah Mbak Siva. Semoga Allah mengabulkan anak yang banyak dan bersolih-solihah, nanti dibanggakan sama Rasulullah. Okay? Masya Allah. Jadi memang kalau saya memang teman-teman harus tahu the reason why-nya kenapa kalian mau mengusahakan lahiran normal. Adalah seperti yang Mbak Andi bilang bahwa memang karena kalau saya kebetulan belajar dengan Ustaz Hari fitrah-nya seorang manusia. Jadi ketika kita wanita, memang sama Allah itu salah satu fungsinya adalah menjadi penebus peradaban bumi ini. Kayaknya kayak alasan paling utama yang Allah kasihkan kepada kita, terutama rasnya wanita ya, untuk menjadi penerus peradaban bumi. Dan kenapa kok memilih persalinan normal itu ya benar menjalani fitrahnya kita aja. Ataupun nanti proses sesuai benar-benar yang Allah sudah kasih apapun gitu. Jadi tidak persalinan normal, kehamilan alami atau menyusui secara kita benar-benar tidak memerlukan intervensi apapun. Itu sudah saya alami mendampingi teman-teman bersalin itu sekitar 10 tahun. Jadi kita yang memang benar-benar bahkan bahwa ibu sendiri pun ketika tubuhnya well prepare, terus kemudian bagus dia menata makanannya, bagaimana dia mengcoping stresnya, bagaimana hubungan dia sama Allah, itu benar-benar dia masih keren banget ketika melahirkan, benar-benar kontrolnya bagus dan lahirannya biasanya lebih gampang. Kenapa kok ngotot harus normal? Ya itu jalan yang harus memang kita lalui gitu. Jadi keadaan fitrah itu ketika kita tidak menjalaninya sesuai dengan fitrah, maka dalam segi tubuh kita kita rasakan bahwa kita unperfect menjadi seorang wanita. Ketika pun ngomong bahwa SC adalah medis yang akan sama aja dengan persalinan normal gitu. Iya, sama kalian menjadi seorang ibu. Tetapi dalam segi ketika saya belajar mengenai sebuah inner child dan lain sebagainya, sebuah fitrah yang tidak kita jalankan itu akan memberikan efek yang luar biasa. Persalinan normal itu bahkan beberapa jurnal mengatakan bahwa persalinan normal yang berjalan secara alami itu memberikan efek yang
seorang wanita yang belum pernah melahirkan secara pervaginam di dalam dirinya, di dalam jauh rurung hatinya, akan senantiasa terpanggil. Itu konsep dasar fitrah manusia. Sama kayak kita fitrah beriman yang harus menyembah kepada Allah. Kemudian ketika dia menyembah kepada semesta, atau menyembah kepada cinta, atau menyembah kepada apa ya sekarang yang istilahnya bukan Allah lah gitu. Pasti di dalam relung hidupnya ada ruang kosong yang Suaranya Bunda, tidak dinyalakan. ini dari tadi. Ini kan nggak nggak hilang. hilang-hilang. Oke. Iya, nggak hilang-hilang. Saya kira ini cuma di layar HP saya. Oke, seperti itu ya. Jadi mengenai fitrah, jadi melahirkan itu adalah kita menjemput fitrah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi dasar awal bahwa memang itu adalah sebuah panggilan yang sudah dikasihkan kepada Allah, bahwa kita wanita merupakan penerus peradaban yang kita tugas utamanya adalah memang ya hamil, melahirkan, dan menyusui. Disitulah tugas berat kita yang nanti akan ditanyai sama Allah nanti ke depannya. Bagaimanakah kita mempersiapkan diri kita, tubuh kita untuk bisa hamil dengan baik. Menjaga bayi itu dengan baik, menjaga bagaimana nanti ketika hamil kita dikasih waktu mempersiapkan bagaimana nanti hamilnya, mempersiapkan bagaimana nanti menyusuinya, mempersiapkan nanti bagaimana persalinannya. 9 bulan menurut saya bukan waktu yang dikasih Allah singkat. Jadi memang berproses, dan transformasi menjadi seorang ibu itu hal yang sangat sakral, hal yang sangat krusial yang akan terjadi pada setiap wanita, di mana terjadi perubahan yang luar biasa dari seorang gadis menjadi seorang ibu. Ketika seorang wanita menjadi seorang ibu itu, dia benar-benar kehidupannya berubah hampir 360 derajat. Benar nggak? Sangat berbeda, karena kita, hormon kita, semuanya berbeda. Dari teman-teman yang mungkin diragukan pada saat gadisnya, bisa tak kamu jadi ibu? Terus kemudian tiba-tiba dia punya bayi, ternyata Allah tuh sudah ngasih capable itu tubuh kita. Dikasihlah kita payudara, dikasihlah kita rahim, dikasihlah kita jalan lahirnya bayi, dan memang semuanya itu Masya Allah berfungsi dengan sangat sempurna. Jadi tidak pernah boleh kita untuk meng-underestimate-kan kemampuan kita yang sudah Allah kasihkan. Kecuali mungkin Allah ngasih spesial ya, mungkin nggak punya payudara atau nggak punya rahim, memang ada. Atau punya kelainan, nggak ada jalan lahirnya. Tapi biasanya sih meninggal Pak, kayak gitu biasanya. Tapi sebagai seorang yang istilahnya normal, bahwa kemampuan itu memang sudah Allah siapkan sedemikian rupa. Ada pertanyaan berikutnya adalah apakah kita sudah mengusahakan dia berfungsi secara maksimal ataukah tidak, gitu. Maka ini kita bahas di sini adalah bagaimana mengikhtiarkan persalinan kita supaya lebih lancar dan normal. Gitu ya. Kenapa tadi minta normal? Karena ya memang Allah sudah kasihkan itu. Jadi pertanggungjawabannya kita sama Allah dari situ. Ya Allah, aku yakin bahwa tubuhku ini memang sudah Engkau ciptakan dengan sedemikian sempurna. Dan tugas saya adalah bagaimana mengusahakan secara maksimal tubuh saya ini, merawat secara maksimal, mengisi setiap sel bayi kita, pembentukan setiap sel tubuh janin kita dengan yang hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, yang benar-benar nantinya ketika proses melahirkan itu Allah senang gitu. Kebayang nggak sih, Allah tuh ngasih kita amanah loh ya. Jadi bayi itu, kalau konsep saya ke teman-teman,
bukan SHM ya, bukan hak milik. Tapi bayi itu kayak model apartemen gitu kan, dia cuma hak guna doang gitu. Hak guna yang nanti ketika di akhirat kan ditanyain nih, amanah yang aku kasih kamu apakan aja nih gitu. Mulai dari 1 sel sampai berapapun yang dikasihkan Allah kepada kita udah kamu apakan saja, apakah kamu rawat gitu. Kan biasanya teman-teman mengibaratkannya adalah kita tuh cuman sekedar tukang parkir gitu. Udah berat banget kan ya, udah diamanahi, suruh ngerawat, tadi ditanyain lagi gitu. Berat banget sebenarnya jadi seorang ibu, seorang wanita, tapi ya emang itu cara kita untuk bisa masuk ke surganya Allah kayak gitu, ada proses yang mau ditanyain sama Allah gitu. Jadi kesadaran bahwa ketika kita hamil ada proses yang harus kita usahakan, ada proses yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang ibu, maka nggak mungkin kalau kita nggak belajar. Kalau hamil hanya sampai sekarang kalau hanya hamil hanya sekedar pergi kontrol ke dokter, ke bidan, terus kemudian minum susu, kemudian minum vitamin, udah selesai. Kemudian di rumah cuman sekedar cuci baju, ngerawat suami, tanpa kita pernah memikirkan bagaimana sih membuat bayi ini tumbuh dengan bagus, bagaimana sih bayi ini bisa keluar, bagaimana sih aku harusnya menyusui, itu nanti akan menemukan banyak hal yang benar-benar akan Allah uji. Karena nggak ada ilmu. Karena kebanyakan beberapa teman-teman pun ketika dia gagal melahirkan itu memang ada ilmu. Akhirnya dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuhnya, apa yang sebenarnya proses melahirkan itu kayak gimana, proses menyusui kayak gimana, sehingga ketika dia kena hantaman dikit aja, oleng deh. Bu bidan ini, atau ketika dia kontrol terus kemudian kayaknya saya ini merembes deh, Pak dokter atau Bu bidan, terus dia kontrol terus kemudian, oh iya hati-hati loh Mbak kalau ngerembes gitu nanti jadi apa-apa, baiknya ini segera dikeluarkan. Oh iya tuh Bu bidan. Terus gue lemah ya, terus akhirnya disesar. Tapi kalau saya langsung ya hari gini masih ada aja seperti itu gitu. Yang salah siapa? Kalau saya biasanya suka menyalahkan pasiennya gitu. Nah kamu nggak belajar ya gitu ya. Nah ya apa ini tubuhmu ya kan, kalau dokter dia nanti bertanggung jawab sama tindakan dia, tapi kalau tubuhmu Ya ini kita ini persalinan di dia. Jadi Noneng dulu merintis di Malang ya. kamu ketika Masuk hamil ya, kayak maaf gitu, Mbak Rina. Oi. Kenal nggak? kenal Mbak ini. Sorry ya, sorry nggak tahu. Lanjut Bu. Jadi ketika kita kemudian terbiasa tanpa ilmu, kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu, gagal melahirkan, gagal menyusui, itu benar-benar 80% itu yang harus introspeksi gitu. Udah disiapkan apa gitu. Masalahnya kenapa kok introspeksi? Maksudnya sekarang ilmu itu bisa didapat dengan sangat luar biasa gampang gitu. Mungkin kalau zaman dulu itu kita kan agak susah ya, nggak seheboh seperti sekarang. Malah ini Sukumil udah yang setiap hari bikin acara gitu ya. Nah, pentingnya kita berilmu pada saat kita hamil itu luar biasa. Apa yang harus kita siapkan? Sebenarnya kalau dalam kuliah itu kayaknya perlu sekitar hampir 100 SKS kayaknya ya untuk menjadi seorang ibu ya. Untuk melahirkan saja mungkin perlu 20 SKS nih gitu. Kita kalau bidan tuh berapa sih? 110 SKS ya jadi bidan tuh ya. Kayaknya ya. Ini memang segitu karena memang kesalahan mungkin kesalahan angkatan saya, angkatan 80 itu memang kita tidak disiapkan untuk menjadi seorang ibu ya. Kita disiapkan menjadi seorang wanita karir memang ya, untuk jadi pekerja harus pintar ranking, udah nggak boleh megang apapun, nggak ngerti apapun, terus tiba-tiba kita menikah, kita yang pelajarinya adalah teknik kimia gitu. Dari mulai kecil sampai kuliah, sampai lulus usia 25 tahun, kemudian belajar adalah teknik kimia, terus kemudian dia tiba-tiba dia menikah, hamil, nggak ngerti gitu apa yang harus aku lakukan pada kehamilanku. Jadi, nah dari situlah teman-teman
harus mulai sekarang, dan ini berlaku untuk kehamilan berapapun. Jangan salah, ketika kehamilan 1 lancar, 2, 3, apakah lancar? Belum tentu. Karena setiap kehamilan itu akan membawa kita ke proses transformasi. Lagi, keimanan kita tuh jauh kadang lebih naik. Hamil 1, 2, 3, nggak dibanting-banting sama Allah, hamil keempat, kadang dijundu-jundu sama Allah gitu. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi seberapapun kalian hamil, itu benar-benar kayak refresh ilmu, itu penting banget. Cari support orang untuk dukung kalian tetap normal, itu juga penting banget gitu. Jadi berapapun kehamilannya, benar-benar harus prepare. Apalagi buat teman-teman yang anak pertama, kalian harus tahu banget mulai dari awal hamil itu aku harus kayak punya anak berapa ya. Ada jangka panjang, jangka pendeknya yang kita benar-benar harus tahu. Kita mau anak berapa dan persiapan tubuh kita untuk mencapai anak itu berapa. Kayak Mbak Siva nih. Mbak Siva mungkin pengen anaknya 10 gitu ya. Untuk mencapai 10 itu berarti aku harus berapa tahun ya hamil gitu. Dan kalau sekarang misalnya nih pengen anak 10 terus kemudian start hamilnya kayak aku beratnya 70 gitu ya. Kemudian nanti hamil pertama naiknya 15 kilo itu udah 85. Bayi keluar 3 kilo. Dia masih berapa berarti? Masih 70 kilo juga. 80 kilo ya. Itu kalau mau anak ke 10 kayaknya agak lumayan kalau nggak segera introspeksi untuk membuat fisik kita menuju ke arah anak 10 itu gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena fisik kita benar-benar harus dijaga betul untuk bisa membawa niat kita benar-benar bagus ke anak 10 itu gitu. Karena saya memang ada juga teman-teman yang menginginkan anak banyak. Itu dia benar-benar well prepare. Benar-benar setiap kali selesai hamil, dia kemudian ketika naiknya cuma 10 kilo, 15 kilo, ketika hamil dia benar-benar mati-matian sebelum hamil karena dia terbiasa hamil di usia 14 bulan. Jadi selama 14 bulan itu dia benar-benar membuat badannya benar-benar bagus lagi. Bukan karena body shaming atau bukan karena biar suaminya oke, bukan karena kepengen kayak model badannya kayak model Korea gitu. Enggak, tapi memang dia membawa niat pengen punya anak banyak gitu, dan aku harus sehat gitu. Jadi karena kalau membawa kehamilan awalnya adalah dengan keadaan obesitas, itu nanti luar biasa sekali hasilnya ketika kita hamil di persalinan berikutnya gitu. Dia benar-benar harus menata tubuhnya, persiapan fisiknya dari awal untuk ikhtiar persalinan normal, fisiknya benar-benar ditata dengan sangat bagus. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan kah sebelumnya? Teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung bisa ya. Langsung bisa, boleh. Baik, Uti Elvia, Bu Bidan dari Uti Elvia, silakan. Assalamualaikum Bu Bidan, saya mau bertanya. Karena ini kehamilan pertama dan kebetulan saya hamilnya juga agak telat ya, karena sudah usia 30-31 ya, baru hamil. Kemudian latar belakang kenapa saya itu lama sekali gak hamil ya. Setelah menikah itu 8 tahun saya belum hamil. Nah, saya itu tidak hamil karena saya memiliki kayak trauma untuk takut melakukan hubungan suami istri. Vaginismus, ya. Kemudian karena vaginismus ini, saya pun setelah ketahuan hamil pun untuk melahirkan kan bahkan saya mungkin sudah mempersiapkan diri untuk sesar gitu loh Dok, karena saya nggak tahu harus bagaimana, tetapi saya mengikuti kelas ini supaya saya punya gambaran dan apa yang saya lakukan, menata hati saya juga untuk menguatkan mental saya gitu ya, dan langkah-langkah apa saja yang harus saya tempuh supaya saya berani gitu, supaya saya ini optimis atau
dalam menghadapi persalinan nanti. Oke. Tidak. Luar biasa Terima sekali. kasih, mungkin itu pertanyaannya. Keren banget. Saya juga beberapa kali mendampingi teman-teman yang vaginismus ya. Dan Masya Allah gitu. Ada 3 yang saya dampingi vaginismus, yang 1 yang berhasil untuk bisa melahirkan normal. Jadi untuk kamu benar-benar harus tahu itu tadi ya, kenapa sih kamu mau lahiran normal? Kamu harus mencari betul. Kemudian kamu harus menuliskan apa yang kamu takutkan. Karena teman ketika dia itu takut melahirkan, sebenarnya nggak hanya kamu aja sih, beberapa teman mengalami, ketika dia tidak bisa merinci, nanti hanya akan menjadi kayak down gitu. Misalnya nih, yang teman-teman vaginismus takutkan itu adalah yang paling saya pernah alami itu dia nyaman ke dalam. Ya, dia biasanya kan tidak nyaman untuk diperiksa dalam. Jadi ketika hal-hal itu yang membuat dia tidak nyaman, biasanya nanti harus dikonsultasikan dengan providernya. Kalau saya biasanya untuk teman-teman adalah kenapa kamu mau normal dan ditulis ketakutan apa yang kemudian kamu alami. Dan vaginismus itu ketika nanti persalinannya sesuai dengan apa yang kamu inginkan, itu nanti akan benar-benar menghilangkan vaginismusnya. Kebayang nggak? Walaupun tetap berproses. Karena saya juga pernah mendampingi teman-teman yang dia selesai lahiran normal, terus kemudian ternyata dia ada jahitan, itu ternyata bikin dia trauma lagi. Tapi akhirnya tetap bisa berhubungan dengan suami, cuman belum bisa enjoy. Karena yang dulu dia hanya sekali berhubungan, selama 4 tahun dia sekali berhubungan dan jadi langsung bayi. Jadi dia memaksakan diri untuk berhubungan dengan suami, terus kemudian dia jadi, setelah itu melahirkan secara alami. Sekarang pun ketika berhubungan dengan suami dia masih inhale exhale dulu. Nggak seperti kita yang ketika berhubungan dengan suami siap gerak gitu, dia langsung masih oke, dia menyiapkan diri dulu baru bisa berhubungan gitu. Tapi at least dia lebih oke penerimaan berhubungan dengan suami daripada yang kemarin yang dia benar-benar nggak bisa berhubungan dengan suaminya gitu. Nah, ini nanti mungkin akan kita coba saya kasih tahu mengenai misalnya tak iming-iming ya, kenapa sih kamu harus normal gitu ya. Satu hal yang saya senang ketika melahirkan normal adalah sesuatu yang berkaitan dengan imunitas anak. Sistem imunitas alami anak itu bisa on hanya melalui persalinan pervaginam yang tidak bisa digantikan oleh persalinan sesar. Jadi kalau kamu mungkin mau baca teman-teman mengenai jurnal berkaitan dengan sistem microbiome atau probiotik atau zat atau bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tubuh ibunya, ada di dalam vagina ibunya yang dilalui bayi ketika dia melahirkan normal, itu benar-benar membuat on pembentukan sistem imunnya dia. Yang itu benar-benar tidak bisa dialami oleh teman-teman yang berada di sesar. Seperti yang kamu lihat seperti ini. Gitu ya. Jadi di sesar inilah teman-teman tidak akan bisa mendapatkan yang namanya mikroflora dari vagina. Yang dimana mikroflora ini akan menjadi benih supaya tumbuhnya sistem imun. Efeknya apa? Nanti di sini disampaikan efeknya. Ada beberapa hal yang berefek di persalinan yang berlangsung secara sesar. Kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini muncul semua.
Dan itu momen yang tidak bisa untuk diulang. Jadi bukan saya nggak suka sama sesar ya, sesar itu sesuatu hal yang benar-benar gift yang luar biasa yang dikasihkan Allah, yang digunakan untuk membantu menyelamatkan ibu dan bayinya, bukan untuk asal saja, ngerti nggak? Jadi benar-benar sesar itu kami gunakan sebagai kayak senjata pamungkas yang benar-benar kita pakai benar-benar ketika memang urgen banget. Kalau nggak pakai ini, si ibu sama si bayi itu bakal gitu. Walaupun sebenarnya ajal pun kita nggak bisa megang kalau misalnya apa namanya di sesar pun gitu tetap bisa untuk meninggal ya istilahnya ajal. Nah ini hanya salah satu dari segi sistem imun yang tidak akan kamu peroleh untuk anakmu ketika kamu melahirkan secara sesar. Bahkan kalau penelitian terbaru saya membaca malah luar biasa ya. Jadi ketika kita melahirkan secara sesar itu diraupi cairannya vagina ibunya. Sampai secara kepinginnya untuk mendapatkan mikroflora yang di vagina ini tadi. Karena memang itu sudah diteliti banget bahwa nggak bisa digantikan dan momen itu nggak bisa diulang. Gitu. Jadi kalau ini tidak terbentuk, maka yang terjadi pertumbuhan bayi ke depannya nggak oke dari segi sistem imunnya. Ini kenapa kalau dari segi medis benar-benar patut kita perjuangkan. Dan katanya luar biasa besar, hampir 90% kita bisa menjalani sebuah persalinan itu secara normal. Terus kemudian juga kenapa sih kita kok nggak bisa gitu ya? Sekarang ini kok kayaknya persalinan itu kok susah banget gitu. Di mana-mana kita mungkin dengar banyak teman-teman yang kok sesar atau gagal gitu ya di persalinan. Kenapa kok sering kita dengar seperti itu? Kalau saya menganalisinya, memang keadaan kita kalau dibandingkan dengan nenek-nenek kita atau ibu-ibu kita memang sangat luar biasa berbeda dari kondisi environment-nya, terus kondisi makanan, kondisi kegiatan fisik, itu memang udah sangat berbeda sekali yang kita alami atau yang dialami dengan dari kita dengan ibu-ibu atau nenek-nenek kita. Kalau ibu-ibu atau nenek-nenek kita benar-benar persalinannya lebih gampang, lebih powerful, lebih luar biasa. Angka persalinannya jauh lebih banyak yang berjalan secara normal. Yang sekarang data yang saya dapat adalah 48% persalinan itu berlangsung dengan sesar. Ngerasa nggak di samping, mungkin tengok deh di samping kiri, kanan, depan, belakang, itu yang kira-kira lahiran normal berapa, yang sesar berapa, gitu ya. Jadi keadaan seperti itu yang kemudian kita benar-benar harus berpikir dan kenapa sih kok bisa seperti itu, gitu ya. Kalau saya merunut jauh ke belakang, memang ketika ibu itu dari mulai hamil tidak mempersiapkan dirinya, ketika persalinan pun tidak mempersiapkan, ya nanti continue keadaan ketidakberhasilan dia untuk bisa melahirkan secara normal. Gitu. Dalam artian gini, kegiatan fisik kita nih terutama nih yang mungkin akan sangat jauh berbeda. Karena kegiatan fisiknya nanti berpengaruh di power kita, pengaruh di passenger kita. Jadi ini ada beberapa ini yang saya tulis adalah ada 4. Ini hal-hal yang kita terus perhatikan untuk mau mengikhtiarkan persalinan normal. Yang pertama itu adalah doa. Bagaimana kita menyiapkan diri kita. Doa ini kalau bagi saya kesempatannya untuk bisa normal adalah 60%. Itu kalau saya mengalokasikan di sini.
Jadi even kita tidak menyiapkan ini, tapi kalau doanya kenceng, insya Allah oke. Tapi berdoa saja, kalau orang beriman nggak mungkin. Ketika dia sudah pandai berdoa, dia khusyuk berdoa, mengusahakan ke semua ini, pasti juga 100%. Karena dia tahu ketika dia berdoa, nggak mungkin bisa tanpa ikhtiar. Betul nggak? Biasanya teman-teman kalau doanya aja cuma 30%, sininya hancur. Kepercayaan dirinya hancur, terus kemudian dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, karena ini benar-benar berhubungan langsung sama Allah gitu. Ketika dia sudah oke hubungannya sama Allah, pasti kesininya secara otomatis dia akan mempersiapkan. Jadi teman-teman untuk bagian sini benar-benar jumlahnya harus lebih banyak. Apapun itu, ibadah apapun yang kalian lakukan harus lebih banyak. Sering-sering terkonek sama Allah, betul-betul. Ketika nanti kamu terkonek sama Allah, maka Allah akan ngasih jalan. Mungkin buat Mbak tadi, Mbak Elvi ya. Ketika buat Mbak Elvi, udah deh serahkan aja deh sama Allah. Nanti Allah akan tuntun kok. Tuntun ilmunya, tuntun keyakinannya, kemudian tuntun ketemu dengan provider yang akan membuat dia kuat untuk bisa menjalani proses persalinan normal. Karena di proses pre ini, itu keyakinan kalian tentang tubuh kalian itu sama kayak kalian meyakini bahwa memang Allah udah kasihkan memang sesempurna itu. Jadi kalau kalian sudah yakin kalau Allah itu ngasihnya memang terbaik, ya udah gitu. Yakin aja bahwa Allah akan ngasih jalan. Kalau kalian sekarang ini masih ragu tentang proses persalinan, itu sama dengan kalian juga meragukan bagaimana penciptaan Allah terhadap diri kalian. Meng-underestimatekan yang namanya rahim, meng-underestimatekan yang namanya kanal, dan kemampuan kalian sebagai seorang ibu. Kayak gitu. Jadi kalau keyakinan kalian aja udah nggak oke, ya nggak bisa. Karena melahirkan itu benar-benar power terbesarnya kita sendiri. Kalau kita sendiri udah yakin, aku yakin, udah semangat, udah pengen, berhasil kok. Kalian nanti bisa kok lahir. Karena proses persalinan normal itu benar-benar Allah yang lahirkan. Kita cuma suruh senyum. Senyum-senyum sedap ya Mbak Tiwi ya. Jadi lahirannya itu benar-benar Allah, karena Allah sudah tulis juga bahwa Allah yang akan keluarkan bayi kita dari perut kita. Jadi kita tinggal doa, terus kemudian yang berikutnya apa nih? Yang ini adalah power. Power itu apa? Power itu adalah lebih ke kualitas fisik dari ibu. Apa kualitas fisik yang harus disiapkan? Kalau saya pertama melihat dari keadaan umum ibunya. Apakah dia dalam keadaan aku ini lagi obesitas nggak sih gitu. Terus kemudian dia sudah harus menyiapkan dirinya juga untuk aku tuh makannya kayak gimana nih gitu. Makanku kalau biasanya saya teman-teman itu kalau dari kita lagi nyiapkan yang namanya power ya, itu dari ibunya itu satu, ibunya nggak boleh asal makan. Nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh asal kenyang. Nggak boleh kemudian yang asal pengen. Kenapa? Karena semua ini nanti akan memberikan hasil di persalinnya. Kalau ibunya gegap gempita sekali ya, mentang-mentang hamil nih, yang hamil itu kan cuma rahim bayi, perutnya melenting gitu doang ya. Cuman kalau kita orang Indonesia, kita kayaknya kiblatnya itu kan orang Amerika gitu ya. Jadi ketika hamil tuh pipi-pipi nih, paha-pahanya itu ikutan meledak semua kebanyakan gitu ya. Jadinya bayinya cuma 3 kilo, dia bisa naiknya hampir 25 kilo, 15 kilo gitu. Yang apakah efeknya ke sana? Efeknya adalah kemudian nanti dia kesusahan untuk bergerak juga. Dan yang nggak oke nanti dia kena
diabetes gestasional yang akibat dari pola makan kita yang memang nggak oke banget. Jadi kita mengurus pola makan pun bukan karena kita gimana-gimana, tapi memang benar-benar gini efek tanggung jawab kita sama Allah untuk merawat bayi dan tubuh kita untuk benar-benar bisa mencapai apa yang sebenarnya Allah inginkan gitu. Kita mau memudahkan bayi kita untuk lahir, membuat dia grow up dengan sangat bagus di dalam rahim kita. Kenapa nggak boleh asal makan? Ya karena apa yang kita makan jadi bayi, apa yang kita makan jadi tubuh kita dan janin kita. Jadi kalau ibu itu makannya yang nggak oke, itu nanti pasti jatuhnya ke anemia. Itu benar-benar bisa drop banget, mungkin sampai angka 8, 6. Kalau udah kayak gitu, mau lahiran normal, kayaknya perlu effort yang luar biasa betul, gitu ya. Jadi makan yang bagus yang kayak gimana? Cari deh bagaimana sih, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh bayi hamil itu memang kita nggak bisa sakarepe dhewe ya. Jadi kita memang benar-benar nggak bisa nggak untuk menjadi pinter dan memberikan waktu yang luar biasa kepada kehamilan kita. Kan dari pola makan saja kita nanti benar-benar harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita makan itu benar-benar oke nggak untuk anak kita. Dan itu pun nggak bisa dicapai kalau kita nggak ada ilmunya. Ini makanan ini bagus apa enggak? Aku itu lagi makan, lagi pengen atau hanya sekedar memuaskan hawa nafsu sama aja ya. Jadi kayak gitu. Jadi yang aku makan hari ini apa nih? Misalnya kayak gitu. Misalnya kayak saya teman-teman gitu. Saya makannya itu sekedar enak, sekedar pengen. Misalnya kalau pagi makannya saya adalah nasi jagung gitu ya kalau pagi. Terus kalau siang saya sukanya makan geprek. Kalau malam saya biasanya makannya lalapan lagi atau nasi goreng. Biasanya kayak gitu ya. Kalau bisa kita analisis bahwa apa yang kita masukkan pada saat hari itu kalau untuk ibu hamil nggak banget. Karena apa? Karena less nutrisi. Kita cuma dapatnya paling karbo ya, kalori lagi ya. Maka tidak mengherankan ketika sekarang kemudian ibu-ibunya tuh gede banget gitu. Karena saya pernah membaca yang terakhir, jurnal terakhir itu bahwa ketika kita hamil itu penelitian di Korea sama di Jepang itu cukup naik 6-7 kilo aja sudah cukup. Tapi bayinya bagus. Gitu. Jadi nggak perlu naik yang setiap bulan naik 2 kilo itu sebenarnya nggak perlu. Asalkan makanannya bagus dan setiap kali pemeriksaan kita dalam keadaan terbaik, bayinya ya oke. Gitu ya. Terus yang berikutnya yang harus kita siapkan juga ini adalah passenger. Passenger ini si bayinya. Si bayinya ini yang mau keluar dari tubuh kita itu seberapa. Itu juga kita harus tahu diri gitu ya. Dalam artian gini. Harus ditetapkan kita orang Jawa terutama ya kayak saya itu enggak yang tinggi-tinggi semampai banget gitu. Paling kalau saya cuma 153. 153 itu bayinya juga nggak mungkin besar-besar banget gitu. Dan kita dikasih range kok bayi yang oke berapa sih? Bayi yang oke itu 2,5 sampai 3,5. Itu udah oke banget nih untuk lahiran. Jadi tidak perlu kita terus gegap-gempita bayi yang mau lahir adalah 4 kilo. Wah, aku tuh seneng banget kalau bayi gede terus kemudian dijadiin bayinya 4 kilo. Itu kalau anak pertama biasanya penolong biasanya saya menganalogisikan ke teman-teman adalah Allah tuh kasih kita kayak mobil nih, kita sudah dikasih garasi nih. Mobilnya yang cukup cuman mungkin Avanza. Tapi mobilnya adalah bis. Atau mau Pajero deh gitu. Ya dapat mobil Pajero. Cuman si garasimu nggak bisa ngeluarkan. Akhirnya apa? Ya udah akhirnya si garasinya dilebarkan kan. Karena dia nggak cukup. Kayak gitu. Jadi ketika bayinya terlampau besar untuk ukuran orang Jawa,
yang hanya tingginya 150, 155, itu kamu nggak perlu sampai di 3,5. Caranya gimana? Caranya ya benar lagi komitmen. Komitmen dia menjaga pola makan. Harus benar-benar mencari tahu makan makanan yang kira-kira yang aku makan ini nggak bikin bayiku grow up dengan luar biasa, tapi aku tetap sehat. Dia tetap bisa bikin hidungnya mancung, dia tetap bisa bikin otak sempurna gitu. Jadi bahan-bahan untuk membuat seperti itu bisa mengontrolnya pakai apa? Ya udah, kita kan setiap bulan harus yang namanya ANC ya. ANC itu antenatal care. Jadi kita setiap bulan kan ketemu nih sama provider kita. Ya biasanya provider tuh akan ngasih tahu apa-apa yang bisa kita lakukan, mesti ngasih warning. Oh ya Mbak, kamu ternyata bayinya terlalu besar loh. Kamu harus makan A, B, C, D gitu. Kamu ternyata nggak bisa loh. Ini kalau terlalu besar kamu tuh kecil. Kamu tuh besarnya 145 doang tingginya. Tapi nggak boleh nih lebih dari 3, 2,5 udah cukup kok Mbak. Nah gimana nih kita bisa menghadapi atau bisa menuju ke 2,5? Nah kayak gitu. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Jadi yang bisa mengontrol di sini adalah kamu dengan pendamping yang namanya provider. Kalau providernya nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih kamu gimana-gimana, kamunya yang harus pinter sendiri. Aktiflah pada saat ketika kita melakukan pemeriksaan setiap bulan. Jadi pemeriksaan setiap bulan, kalau kamu misalnya nih 1 bulan ini aku belajar, ini aku usiaku udah 3 bulan. Ini usianya sudah 3 bulan, kamu harus tahu nih bayi 3 bulan di dalam janin itu udah tumbuh apa aja ya, saya sudah sampai mana ya. Nah nanti ketika kamu periksa, kamu bisa mencocokkan dengan hasil pemeriksaannya. Dan kamu bisa tanya-tanya, dan 9 bulan itu bagi ketika kamu harus mempersiapkan dirimu untuk lahiran. Kayak gitu. Kemudian yang di sini, yang namanya pasas. Pasas itu jalan lahirnya. Oh, waalaikumsalam Ibu Unggul. Jalan lahirnya apa? Jalan lahir yang harus kita siapkan. Jadi tubuh kita itu kan memang udah sempurna. Tetapi kalau tidak dimaksimalkan, ya kaku gitu. Kebayang nggak? Saya sendiri sih biasanya mengaca kepada saya sendiri juga. Jadi ketika kita hamil, sebelum hamil deh. Sebelum hamil tuh kan kita ada nggak sih yang suka olahraga gitu? Yang ketika dia masih perawan gitu, yang suka lari lah, senam lah, zumba lah gitu. Ada nggak? Jawab aja atau dicatat aja deh. Ada nggak yang suka mengusahakan tubuhnya atau Mbak Novi ya? Memberdayakan diri tubuhnya gitu ya? Ada nggak yang waktu, ada Mbak Siti ada. Oke, good. Nah, alhamdulillah ada. Jadi, olahraga ringan. Betul. Banyak yang kemudian sudah mengusahakan tubuhnya. Karena memang ini nanti si pasas ini juga ikut andil dalam mempermudah bayi itu keluar. Alhamdulillahnya sama Allah itu panggul kita itu tidak kunci seperti kayaknya si penyanyi laki-laki ya. Kalau laki-laki itu panggulnya udah nggak bisa gerak-gerak. Kalau kita itu ada junction-nya yang dia itu bisa bikin panggul kita move. Jalan lahir bayi itu utamanya terbuat melalui yang namanya otot. Otot yang bisa banget kita usahakan untuk dia kemudian move dengan fleksibel gitu ya. Jadi tidak kaku. Dan otot itu yang kalau kita gunakan untuk bergerak atau kita gunakan untuk olahraga, yang terjadi pasti otot itu tidak kaku ya.
Dan kamu harus tahu bahwa ketika kita melahirkan, tubuh kita akan mengeluarkan bayi sebesar itu. Anggap aja 3 kilo ya. Kamu lihat deh ketika nanti teman-temanmu lahiran, terus bayi 3 kilo itu seberapa sih gitu ya. Dan ketika kamu tahu bahwa tubuhmu harus mengeluarkan bayi sebesar itu, mungkin nggak sih kalau kamu tanpa olahraga? Atau bahasa saya adalah kelimprak-kelimpruk 9 bulan gitu. Tiba-tiba mau lahiran, kira-kira apa yang terjadi ketika kamu 9 bulan itu olahraga asal-asalan? Nah, betul, Mbak Dwi, kaku. 1, kaku ya. Kalau sudah kaku, kira-kira efek yang akan kamu terima, bayangin deh, bayinya dari mulai panggul, terus kemudian dia turun ke bawah, ototnya kaku, bayinya kira-kira gampang nggak keluar? Rongga vagina kita yang kaku, kemudian ada, ya betul, susah ya. Kebayang ya? Udah kaku, susah ngebuka. Efek yang lainnya ketika susah, rasa yang diterima ibu kira-kira gimana? Ringankah rasa nyerinya? Kaku, tegang. Enggak langsung robek Mbak Tiwi. Jadi yang diterima itu pasti rasa tidak nyamannya lebih luar biasa. Jadi ketika tubuh kita kaku, otot-otot panggul kita kaku, ibunya anemia, terus kira-kira waktu yang diperlukan bayi untuk keluar gimana? Panjangkah, pendekkah? Betul, lebih lama prosesnya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang menginginkan lahirannya lancar, selain kita menyiapkan tadi powernya, yang dia menjaga makanan dengan bagus, passengernya, bayi yang lewati nggak melebihi dari kapasitas tubuh kita, terus kemudian jalan lahirnya yang memang harus kita usahakan. Gitu. Usahakan apa? Usahakan benar-benar lentur. Yang kita, apalagi kalau kita hamil itu kita dibekali sama yang namanya hormon relaksin sebenarnya sama Allah. Hormon yang dimana membuat otot tubuh kita tuh jauh lebih bisa lentur. Cuman kalau nggak pernah dilatih, ya nggak oke, karena nggak butuh lentur doang. Karena kita butuhnya kekuatan yang kita bisa lakukan untuk membuat exercise yang kita lakukan secara kontinu terus menerus itu kemudian si pasas apa sih yang bisa kita lakukan? Mengingat kayak kita sekarang itu, saya sendiri ya, saya mengajak kepada aktivitas fisik yang saya lakukan itu benar-benar kalau dari skala even kerjaan rumah tangga loh ya. Apa coba kerjaan rumah tangga yang kira-kira membantu panggul kita kuat untuk bisa memudahkan bayi keluar? Apa coba? Ada yang bisa kasih contoh? Ngepel jongkok, pinter. Kalau ngepel jongkok berapa lama, Bu? Rumahnya seberapa nih? Kalau dari bidan saya dulu waktu belajar, itu ngasih advice-nya adalah
sekitar sehari itu harus sekitar 1 sampai 2 jam. Ngepel jongkok. Jadi jalan jongkok. Nyapu halaman pakai sapu lidi bongkok gitu ya Mbak. Masya Allah. Jabutin rumput, betul. Apakah kamu lakukan setiap hari ketika hamil kira-kira? Hamil 9 bulan, jabutin rumput bisa bertahan berapa menit? Sejam? Nah kebetulan sama Allah tuh ya jalan lahir kita tuh di tengah-tengah, ya kan? Coba kalau teman-teman bisa bayangin, at least siapa ya, si gajah kah atau si sapi gitu ya, jalan tengah dia, jalan lahir dia di tengah. Udah terasah gitu ya. Sementara kalau kita jalan lahirnya di sini, ya kan? Kemudian kita nggak ngapa-ngapain. Gitu. Nah ini betul sebenarnya tuh jabutin rumput, nggak ada rumput sendiri, rumput tetangga boleh. Cuma kita cuman ukuran kayak rumah saya 2x1, 2x1, 8x6. Kalian pun harus jongkok ya, benar-benar jongkok. Karena kita mau membuat panggul kita bagian bawah itu kebuka. Bisa teman-teman mau yoga, boleh banget. Dan yoga itu nggak cukup seminggu sekali. Nanti lemah banget kalian kalau cuma seminggu sekali yoga. Yoga itu harusnya 30 sampai sejam. Itu baru nanti benar-benar luar biasa. Jadi karena kegiatan fisik kita yang kegiatan fisik kita yang memang sangat terbatas itu juga akan mempengaruhi betul yang namanya fases atau jalan lahir yang akan kita sediakan untuk anak kita. Jadi teman-teman, melahirkan itu, bayi itu udah tahu jalannya. Kamu diem saja, itu udah lahir. Gitu ya. Jadi kalau kamu diem aja itu udah lahir. Cuman tubuhmu tuh yang harus disiapkan. Kalau kamu kepingin nggak begitu lama, nggak begitu menyakitkan, itu effortnya sebenarnya di kamu. Dan keren lagi kan ketika kamu melakukan semua itu adalah kamu ingin membuat anakmu lebih gampang untuk lahirnya. Gitu kan ya. Allah akan ngasih pahala lebih ketika kamu mengusahakan tubuhmu supaya gampang dilalui oleh bayi. Gitu. Satu, niatnya itu tadi. Dapat pahala tuh dari Allah gitu ya. Pengen tubuh kita lebih bagus. Gitu. Jadi apa namanya? Itu benar-benar akan membuat. Jadi kalau exercise rumah tangga kalau kita terbatas apa dong Mbak Dina gitu. Ya udah mulai nggak ada keluhan apapun, kamu tuh orang sehat, bukan orang sakit. Jadi ketika hamil, nyapu kah, ngepel kah, ngosek kamar mandi kah, lakukan aja sering-sering. Kalau kami 6-7 bulan jatahnya sudah harus 1 jam, 2 jam. Itu wajib dilakukan. Kalau kalian tidak mau senam, tidak mau ikut yoga, yang mulai usia 7 bulan itu 1 atau 2 jam. Itu saja sebenarnya sudah oke. Sambil ngepelnya di bawah, sambil jabutin rumput. Atau buat teman-teman nih yang berhijab gede, yang punya niqab, mau jalan-jalan malu nih, gimana, harus nunggu suami kah, ribet banget, banyak alasan. Udah jalan di rumah aja dari mulai kamar kemudian dari mulai kamar ke dapur, muter lagi dapur kamar lagi, udah sejam dan nggak boleh berhenti. Jalannya pun nggak boleh yang slegering, itu nggak sih bahasa slegering itu ya? Jalan yang hang gitu. Enggak, tapi ingat bahwa kalian tuh harus menggeol-geolkan panggulnya kalian gitu. Gue nggak sih digeol kiri kanan. Udah itu aja udah oke gitu. Mau squat boleh 100 kali, 300 kali.
Boleh. Mau pakai sepeda statis? Boleh. Apa saja boleh. Atau kalian punya anak nih. Biasanya ibu-ibu yang anak kedua, anak ketiga nih. Anak itu kan suka bermain tuh. Mainannya kan kadang-kadang beberapa box tuh. Udah deh setiap 30 menit sekali suruh nyebar. Ambilin satu-satu pakai jongkok. Ulangi tuh 20 kali per hari. Lancar insya Allah. Sambil tenang, ya Allah, tenang, tenang. Habis itu ngepel, habis dimasukkan lagi rapi, dipel jongkok. Tunggu beberapa menit, diambiarkan lagi. Oke, tenang, tenang. Ini lagi satu-satu. Insya Allah kalau seperti itu lancar. Emosi terjaga, kalian bisa latihan exhale, lihat kelakuan anak yang nyebar-nyebar mainan berjuta-juta kali. Oke, exhale, inhale itu lama-lama nanti benar-benar kalian bisa tenang. Ini nanti ada pertanyaan, gimana Mbak moderator? Ini lagi naik-naik pertanyaannya. Sepeda statis mah boleh aja, silakan, nggak masalah sepeda statis, boleh. Cuman gini, exercise yang dilakukan oleh ibu hamil itu nanti kembali ke tubuh kita. Jadi masing-masing ibu hamil kan akan berbeda kemampuannya. Cuman harus dipush gitu. Jadi aduh, aku lemes nih, udah enggak gitu. Yang harus kalian pikir bahwa aku harus membuat panggilku menjadi lebih lentur supaya nanti lebih bisa untuk membuat bayiku gampang lahiran gitu. Jadi harus ada target dan dimulai dari awal kehamilan, enggak masalah. Jalan kaki nggak masalah. Aku nanti kehamilan takut keguguran gitu. Bukan karena faktor eksternal kan? Nggak bisa kalau yang ini. Ini nggak bisa, bisanya. Bentar ya teman-teman, ada noise dari anak. Bentar. Apa ya? Nggak bisa kalau pakai ini aja ya. Coba ini. Gitu. Ya ini kalau Mbak Novi Fadila, beliau pengajar yoga itu bisa pakai power walk, squat, goyang panggul, itu insya Allah bisa dilakukan di rumah, betul. Sebenarnya nggak ada excuse ya, saya buat ibu hamil kemudian. Jadi kadang-kadang saya tuh berhadapan dengan teman-teman hamil yang luar biasa beralibi untuk mau melakukan kegiatan mengolah tubuhnya ya. Jadi tak suruh senam tuh alasannya udah dari A, B, C, D, F, G itu ada aja, nggak jalan-jalan. Terus kemudian udah deh senam apa aja deh, boleh lihat YouTube. Ya udah lihat tuh YouTube-nya, nggak ngelakukan aja gitu. Ada juga gitu. Akhirnya saya benar-benar gimana ya gitu. Karena luar biasa loh teman-teman. Kalian tidak mengolah tubuh kalian, nanti itu kalau kita belajar yang namanya optimalisasi bayi itu ngaruh banget. Bahwa bayi itu ketika lahir dia dalam keadaan kepala di bawah aja, itu Masya Allah tidak membuat persalinannya berlangsung dengan gampang. Salah satunya adalah ibu yang tidak pernah berolahraga, ibu yang tidak pernah membuat atau mengolah tubuhnya, itu ngefek banget. Saya di bulan ini itu ada tiga kalau nggak 4 persalinan yang gagal melahirkan karena kepala bayinya masuknya itu keadaannya tidak optimal. Jadi bayinya masuk dalam keadaan telentang. Anak pertama. Kebetulan kedua-duanya itu bayinya besar. Alhamdulillahnya 138, satunya 4. Jadi luar biasa banget angka yang membuat dia tidak berhasil untuk normal ya. Satu memang bayinya kegedean, terus yang kedua posisi bayi tidak optimal. Jadi ketika kita tidak pernah mengolah tubuh kita, jalan lahirnya itu juga nggak bisa balance tubuhnya gitu. Jadi itu mempengaruhi banget. Jadi semental kita sekuat apapun, kita seniat apapun, kalau bayinya udah nggak masuk secara maksimal, susah. Apalagi teman-teman yang tidak pernah atau malas untuk bergerak, itu kalau teman-teman melahirkan di tempat saya, itu kalian ketika pembukaan bahkan 10 itu kalian harus jalan kalau di tempat kami. Kalau memang kepalanya belum masuk, belum sempurna, harus melakukan beberapa banyak gerakan, disuruh kayang lah, disuruh macam-macam. Tapi kalau ibunya itu nggak pernah bergerak, dia nggak akan mau karena terbiasa males. Ya nggak? Dia udah yang mulai hamil aja dia nggak mau gerak ya, tiba-tiba dia ada kontraksi terus sama bibidanya, ayo duduk di bola, kita goyang kiri kanan, cot-cotan. Dia nggak akan mau. Dia kaku.
Nah, ketika kaku itu yang kita langsung oke. Terima kita berdoa aja gitu. Karena kita nakes kan cuma sekedar bisa memfasilitasi gitu. Dan kalau kalian nggak berusaha sendiri dengan bagus, ya kita memfasilitasi model apapun juga nggak akan bisa. Ya gitu. Kita tentu akan semua bidan, semua nakes pokoknya pasti akan mengusahakan untuk normal dengan cara mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau kitanya udah yang nggak oke, nggak bisa juga. Gitu. Terus faktor berikutnya adalah psikologis. Ini mau habis waktunya ya. Jadi faktor psikologis itu juga mempengaruhi. Buat teman-teman yang belum hamil atau lagi melahirkan, atau terutama yang melahirkan yang tidak diinginkan ya, itu harus hati-hati. Anak pertama juga harus hati-hati. Kalau anak pertama kan tinggal memantapkan biasanya anak pertama itu. Anak pertama itu memantapkan, terus kemudian banyak kekhawatiran, itu bisa disisir banyak-banyak. Tapi kalau yang teman-teman yang unwanted pregnancy, itu agak berat mengatasi psikologisnya. Karena Masya Allah tuh luar biasa menyayangi kalian. Kalau kalian dikasih amanah terus nggak bisa accept ya. Allah pasti akan ngasih banyak pahala ke kalian. Ngerti maksudnya dikasih banyak pahala? Dikasih banyak ujian. Gitu. Ketika kalian tidak bisa menerima kehamilannya. Bahkan sampai lahiran. Sampai menyusui. Itu benar-benar suatu kayak benang merah yang akan terus ngikutin kalian. Sama kayak pun juga ketika kita melahirkan dalam keadaan harusnya sih keadaannya benar-benar happy ya, happy kepada siapapun, terutama kepada teman-teman yang masih satu lingkungan energi, misalnya kayak kita misalnya tinggal sama mertua, sama ipar, atau pokoknya masih bersirkel dengan mereka. Diusahakan ketika mau lahiran itu benar-benar sudah clear. Karena kalau nggak gitu, nanti pengaruh banget di psikologismu. Mereka dalam keadaan dongkol, atau habis bertengkar sama suami, atau lagi sengit-sengitan sama mertua, ibu kita, bapak kita, tetangga kita, atau siapapun, itu nggak oke banget di proses persalinannya. Jadi teman-teman, ketika psikologis, kita tidak harus selalu happy, tapi kita tahu bahwa kita lagi nggak happy, kemudian kita bisa alirin yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Kalau kita lagi marah, gimana sih Allah tuh ngajarinya supaya kita bisa segera friendly dengan marah kita. Kita lagi mangkel, kita lagi punya dendam kesuma dengan siapapun itu gitu. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa alirin semua itu? Bukan hanya sekedar memaafkan tapi tidak dilupakan, itu belum ikhlas gitu. Tapi benar-benar yang kita benar-benar oke, aku lagi nggak enak, aku lagi nggak suka sama kamu. Apa nih yang kira-kira Allah sama Rasulnya ajarkan untuk merangkai atau bercengkrama dengan rasa ini. Jadi benar-benar rilisnya itu tuntas, jadi tidak ditahan-tahan. Kayak ketakutan kalian dengan tadi yang teman-teman yang vaginismus itu tadi, ketakutan itu benar-benar harus dirilis. Kalau perlu benar-benar nyari dukungan, bahkan kalau saya biasanya tak lempar juga ke teman-teman psikolog untuk membantu support dia supaya dia bisa lahiran dan benar-benar bisa mempercayai dirinya dengan sangat luar biasa. Support system dia yang benar-benar harus membantu kayak gitu. Jadi tadi teman-teman yang unwanted pregnancy atau kayak gimana pun itu benar-benar harus mengetahui kira-kira lagi nyimpen emosi yang kayak gimana sih dalam tubuh kita yang mengganggu kita. Karena benar-benar kalau perempuan itu sistem tubuhnya dia itu berpengaruh di psikologis, di mana psikologis nanti berpengaruh di hormon. Nah itu ganggu banget soalnya. Kalau nggak sepinter-pinter kalian untuk belajar rilis, cari teman yang, atau kalau yang sudah nikah biasanya kan suami ya. Ini benar-benar yang harus komunikasi bagus dengan suami, karena benar-benar kalau bagi saya suami itu supporter yang 100%. Kita nggak, mungkin susah untuk bicara dengan orang lain, tapi kalau dengan suami insya Allah lebih bisa didengar olehnya. Walaupun mungkin tanpa solusi ya, tapi udah ada yang tempat kita untuk mengalirkan rasa yang kita alami. Oke. Ini ada yang mau tanya nggak, Bapak ya? Saya jawab ini ya. Saya tahunya satu ini. Mohon maaf, Widiana, ini Bu Ukti Siti Mariani. Oke, Mbak Siti. Oke, silakan deh. Oke.
Silakan Mbak. Ya, Bismillah. Terima kasih Bu Bidan. Izin saya off cam ya. Oke. Alhamdulillah kan saya penantian cukup lama. Jadi memang berat badan saya memang berlebih, tapi ketika saya hamil saya jaga pola makan. Alhamdulillah semua lancar sampai ke 6 bulan. Saya ikut doula, saya ikut pokoknya yang saya pahamin, saya belajar pokoknya. Terus di ke 6 bulan ini ternyata plasenta previa. Tuh. Jadi dan riwayat sebelumnya saya pernah 8 minggu di 5 tahun yang lalu saya 8 minggu hamil tapi di dalam sudah meninggal. Jadi harus sesar. Sudah dikuret 2 kali ternyata tumbuh, ternyata ketika harus di PA ternyata CA jadinya harus sesar kan. Dari awal itu saya berdoa, memang dari awal pernikahan saya berdoa saya mau ikhtiar persalinan normal. Jadi doanya tuh detail tapi enggak ngoyo, cuman berdoa aja tapi ya dibilang ngoyo ya enggak ngoyo lah, pokoknya berdoa pelan tapi detail banget. Ya tuh alhamdulillah setelah 7 tahun dikasih 6 bulan udah seneng banget, normal semua pokoknya perjalanan pemeriksaan sampai fetal maternal tuh bagus. Jadi ya itu di bulan ke-6 ternyata ya itu plasenta previa, terus riwayat yang sebelumnya saya udah pernah sesar, jadinya apakah saya tetap berdoa sih, tetap yakin dan memvisualisasikan bahwa saya bisa normal. Tapi memang kan dari nakes, misalnya dari dokter, ya itu tadi kan doa itu 60%. Sedangkan dari pihak bawahnya itu tidak mendukung. Itu bagaimana ya, Bu Bida? Terima kasih sih. Ya, terima kasih Mbak Sisi. Jadi Masya Allah ya, riwayat strategi genealoginya luar biasa banget gitu, subhanallah. Biasanya kalau dengan kasusnya Mbak Siti itu memang biasanya saya mendampingi teman-teman seperti itu, angka beban punya amanahnya agak besar, Mbak. Ya, jadi biasanya lebih tertekan untuk Mbak Sitinya karena penantian yang agak lama, karena riwayat obstrasi yang lebih menggoda gitu. Nah, kalau untuk plasenta previa, kalau memang totalis, ya memang nggak ada jalan. Terus saya bilang ya, memang ada 10% yang itu pemeriksaan yang memang kita harus kelahirannya lewat sesar. Itu is okay, nggak masalah. Jadi kalau memang plasenta previa, terus kemudian dia total, ya nggak mungkin juga bisa lahiran normal. Gitu Mbak Siti. Jadi nggak perlu membuat kamu menjadi beban. Jadi nggak masalah karena memang Allah sudah ciptakan seperti itu gitu, dan memang nggak ada jalan lain selain di sesar, dan sesar itu luar biasa sekali karena kita lahir bukan dari jalannya loh, itu kekuasaan Allah yang sangat luar biasa yang dikasihkan ke manusia gitu, yang lebih berat kalau daripada persalinan vaginal. Jadi vaginal itu udah berat, sesar tuh berat lagi karena itu bukan jalannya. Kebayang nggak sih kita yang harus sama ya, kita yang harus pup terus kemudian kita bikin usus sendiri dari perut, itu kan berat banget kan ya. Harus mengeluarkan pup dari perut kan berat banget. Ya kayak gitu teman-teman dari sesar gitu. Nanti untuk mendapatkan sistem imun yang bagus gimana? Nyusuinya dikejar. Nyusuinya harus benar-benar full 2 tahun. Benar-benar full difungsikan. Jadi ketika kamu sekarang misalnya sudah finish, oke, keputusannya memang dari dokter dan tubuh memang tidak memungkinkan karena memang Allah sudah ciptakan seperti itu. Fokusnya sekarang adalah menyusui. Gitu, supaya untuk mengejar ketertinggalan yang berada di persalinan pervaginam yang tidak bisa kita lalui. Kayak gitu. Jadi it's okay, nggak perlu kamu harus mengoyo untuk normal karena memang kalau plasenta previa totalis nggak bisa gitu, itu memang alokasinya seperti itu sekali lagi. Jadi okay buat kamu, nggak masalah, kamu bisa membuat dirimu bahagia dan fitrahmu terpenuhi dari menyusuinya
gitu. Karena memang ada special case memang kayak kamu Mbak Siti, jadi special case yang Allah kasih spesial buat kamu yang harus menjalani proses persalinan sesar. Yang saya bicarakan persalinan yang tanpa indikasi yang bagus itu yang memang perlu kita untuk usahakan lagi. Tapi kalau hal-hal yang memang itu untuk keselamatanmu dan bayi yang memang sudah Allah kasihkan seperti itu, ya it's okay. Gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Baik Bu Bidan Lina, ini saya bacakan dari chat Zoom. Ya, ini sebenarnya sudah dari tadi pertanyaannya. Assalamualaikum, dari Uhti Ani insya Allah ya. Assalamualaikum, usia saya 38 tahun, hamil anak kelima. Anak keempat SC, sekarang usianya 18 bulan. Apa yang harus saya persiapkan jika ingin lahiran normal? Apakah mungkin untuk lahiran normal? Kemudian riwayat SC karena sudah lebih HPL sepekan sebelumnya. Lahiran normal semua dan alhamdulillah tidak pernah ada penyakit tertentu selama hamil dan melahirkan, seperti itu. Jadi yang SC anak keempat Bu Bidan, untuk yang lain, untuk yang 3 lahiran normal. Usia berapa nih Mbaknya? 38 tahun. 38. 38. Kalau tubuhnya bagus masih bisa untuk normal. Cuman kamu sekarang keadaannya adalah kehamilan resiko tinggi, persalinan resiko tinggi. Itu yang harus kamu lakukan. Jadi keduanya, baik atau itu kamu mau nyoba trial VBAC ataupun trial apapun sesar ulang, itu mempunyai sama-sama mempunyai side effect yang enggak oke. Mempunyai resiko di masing-masing pilihan persalinannya. Itu satu. Yang kedua, karena kamu adalah kehamilan risiko tinggi, benar-benar effortnya luar biasa sekali. Dalam artian, makanan itu harus dijaga, apalagi dengan jarak 18 bulan. Ada secara teorinya, ada kemungkinan risiko yang nggak oke. Cuman ketika kamu bisa menata mulai dari makananmu yang bagus, itu bisa kita usahakan. Yang bagus apa? Kalau saya biasanya untuk teman-teman, sebenarnya masih 18 bulan itu, kalau SC masih recovery ya, tahapan-tahapan masih recovery banget, karena secara teorinya recovery-nya itu sekitar 3 tahunan, kalau mau sembuh 2 tahun lah minimal ya. Ini 18 bulan, hamil berapa bulan? Tidak disebutkan. Mungkin ada di situ Uti Ani. Hamilnya 6 bulan, kacanya setonan. Uti Ani ya, yang bertanya. 3 bulan, berarti ini anaknya 1,5 tahun berarti, wah luar biasa. Iya. Secara SOP feedback nggak bisa. SOP feedback ya, maksudnya nanti kamu lari ke beberapa nakes pasti tolak. Cuma kamu masih bisa mengusahakannya. Benar. Itu dari SOP aja, maksudnya dari SOP. Jadi ketika kita menolong persalinan itu kan, kalau kita bidan dokter itu kan ada SOP ya, SOP yang kalau itu nggak dilakukan kita bakalan terkena ABCDFG gitu ya. Kalau dari segi SOP kamu nggak bisa. Nanti kemungkinan kesulitan untuk mendapatkan provider. Tapi kalau dari segi seberapa kesempatan untuk bisa normal, itu masih di atas 80%. Jadi masih bisa banget. Kalau cuman pertanyaannya adalah, apakah bisa normal? Bisa banget. Cuman sing nolong sopo itu. Pertanyaan berikutnya adalah di situ. Cuman kamu tetap bisa. Kalau kami biasanya memberikan beberapa skenario, karena kan nanti harus lahirannya kan di rumah sakit. Jadi biasanya kita akan benar-benar membuat beberapa skenario, benar-benar membuat bagaimana tubuhmu kita ikhtiarkan untuk bisa menuju ke normal. Karena apalagi ini anak yang keempat. Jadi kalau kami biasanya prosesnya nanti jauh lebih gampang. Insya Allahnya seperti itu. Jadi kita hanya perlu untuk nge-push kamu untuk mau makan ABCDFG, gerak ABCDFG. Udah, conteng-contengan udah setiap bulan. Nanti hasilnya kamu harus ke rumah sakit dalam keadaan seperti ini. Udah deh. Biasanya kita pakai skenario yang paling nggak menyenangkan dalam artian untuk yang jaga di rumah sakit gitu. Jadi biasanya kita disuruh ke rumah sakitnya kamu dalam keadaan sudah benar-benar fasenya aktif gitu. Jadi biasanya nanti akan ditolong kayak gitu. Tapi kalau
apa namanya kemungkinannya benar-benar masih bisa banget. Cuman memang kayak gitu, jadi memang harus dijaga betul karena at least tubuhmu memang masih recovery, sel-sel di dalam jaringanmu masih recovery. Ada kemungkinan robekan rahim tetap ada, tapi itu kecil banget. Apakah saya pernah mengalami? Pernah ya. Jadi saya selama 10 tahun persalinan feedback hampir sekitar berapa ya berarti ya? 300-400-an ada satu yang ruptur memang. Emang kan ada kemungkinan kayak gitu kan ya, kita nonton persalinan aja pasti ada yang pernah gitu kan, karena memang ya kayak gitu kan, memang ada angka yang tidak oke memang. Jadi wajar sih sebenarnya angka itu akan muncul dan mengenai beberapa nakes tuh wajar banget memang. Karena nggak mungkin semuanya hidup, nggak mungkin banget ya kayak mungkin kayak kasus-kasus kesehatan apapun itu kayak gitu. Kasus COVID kan ya ada yang survive lebih banyak, ada yang banyak gitu kan. Cuman ya kalau memang masih di bawah 5% itu masih sebenarnya masih ya itulah kehidupan itu. Jadi nggak bisa kita hindari karena memang melahirkan sendiri pun tiba-tiba nggak oke juga banyak gitu. Nah cuman kalau teman-teman feedback itu memang kayak wis anak tulisannya gitu. Tapi kemungkinan masih bisa Mbak, semangat Mbak, Bismillah ya. Silahkan untuk banyak berdoa dulu. Nanti biasanya kalau teman-teman tuh ya banyak berdoa itu benar-benar nanti akan ditemukan dengan provider-provider yang alhamdulillah kayak dimudahkan ya teman-teman itu kayak ketika berada di paket itu mereka udah buka 8, buka 9. Jadi mau nggak mau nakesnya walaupun keadaannya dia pasti kita nanti dimarahi ya, tapi ya nggak dan kamu nanti ketika di rumah sakit harus siap-siap juga dimarahi gitu. Ya apa sih, Bu, ini kesehatan dan sebagainya. Ya udah gitu, pokoknya lahiran normal gitu. Dan kamu nanti aman kok karena kalau di rumah sakit itu mereka udah siap. Gitu. Walaupun dimarah-marah is okay. Pokoknya lahirannya lancar dan kamu tapi harus benar-benar prepare-nya oke banget gitu. Jadi seperti yang bilang nggak boleh anemia, tubuhnya harus bagus, olahraganya harus bagus, doanya harus kenceng, insya Allah 80%. Baik, jadi warning yang ada di rumah sakit seperti itu ya, Bidan ya, untuk tenaga kesehatannya ada di rumah sakit. Kalau di Baik. 2 tahun baru. Jadi teman-teman, kalau kamu pengen feedbacknya itu, misalnya bekas SD nih, terus pengen lahiran normal, itu harus benar-benar 2 tahun baru hamil, bukan 2 tahun anaknya keluar. Jadi 2 tahun supaya apa? Karena kita standar pertama itu kalau mau nolong feedback tuh teman-teman dokter itu udah 2 tahun dulu. Kalau dia 2 tahun pasti dokternya, oh ya Mbak pasti kita usahakan. Tapi kalau kamu baru setahun terus langsung dokternya masih bilang, oh nggak bisa gitu. Biasanya dia langsung defend karena memang itu udah aturannya gitu. Aturan di Indonesia memang kayak gitu dan bukan dokter yang nggak mau, tapi dia sangat beresiko sekali ketika nolong kamu gitu. Beresiko dalam artian apa? Dia trauma kalau terjadi apa-apa sama kamu gitu, nggak main-main soalnya. Jadi traumanya itu dokter bisa sampai 3-2 bulan dia nggak mau praktek loh. Sama sih kayak kita juga gitu kadang-kadang kan ya, kalau ada kasus itu kita kan yang udah nggak mau jadi bidan lagi, bisa datang lagi gitu sama. Jadi kita ketika kita menolong kamu dalam keadaan beresiko itu benar-benar kita tuh trauma banget. Nakes itu trauma, itu nggak pernah ada nakes yang pengen menyengsarakan atau membuat celaka pasiennya gitu. Cuman kita kadang-kadang menghadapi pasien yang nggak kooperatif dan sebagainya, tiba-tiba kita kayak gitu. Jadi itu benar-benar trauma. Jadi ketika dokter yang tidak mau menolong kamu tuh benar-benar kamu harus ngaca, aku benar-benar memenuhi kualifikasi nggak sih gitu. Kalau memang nggak memenuhi kualifikasi, ya jangan marah sama dokter atau nakesnya karena kamu membahayakan mereka sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk feedback benar-benar harus 2 tahun dulu baru kamu ngomong ke nakesnya, dokter aku mau feedback nih, bisa nggak gitu. Kalau 2 tahun biasanya dokter akan bilang oke. Tapi kalau di bawah itu biasanya dia langsung langsung say goodbye gitu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bidan Tina. Ini ada lagi dari Uti Okinisa. Bu Bidan Tina, saya mau tanya, saya seorang ibu dua anak riwayat lahiran SC. Untuk kedua anak saya usia 34 tahun sekarang. Yang anak kecil usia 4 tahun, saya berencana nambah 1 anak lagi dengan ikhtiar lahiran normal. Apa kira-kira di usia saya ini masih bisa? Sepertinya untuk pertanyaannya hampir sama dengan yang sebelumnya ini, Bu dan Dina ya. Betul. Jadi kalau kemungkinan secara 2 kali sesar, apakah bisa? Kemungkinannya masih 100%, Mbak. Bisa. Dan teman-teman, ketika
makanan. Nanti jangan salah, banyak faktor komplikasi yang terjadi, mengusahakan persalinan kalian, tidak mengusahakan kehamilan kalian dengan bagus. Jadi nggak oke. Jadi apapun jenisnya, usahakan fokusnya adalah bagaimana nanti itu kita ngerawat kehamilan ini dengan bagus. Apapun hasilnya nanti Allah yang kasih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan mungkin tidak ya. Itu kita pengennya A B C D, pernah ngasih Allahnya Z gitu ya. Tapi kan kita berhak berdoa aja gitu. Cuman yang harus kita ingat bahwa prosesnya kita menjalani kehamilan ini itu nanti yang dinilai sama Allah gitu. Jadi bukan karena kadang saya melihat tuh beberapa teman-teman yang udah deh sesar aja itu kemudian dia nggak buat bagus gitu, mentang-mentang dia SC gitu. Jadi untuk 2 kali sesar mungkin agak susahnya mencari provider yang mau menolong ya. Itu aja sih. Tapi kalau kemungkinannya masih sangat bisa. Gitu. Baik, ini dari Uti Oki ini juga setiap hamil selalu ada rembesan air ketuban seperti itu, Bidan Dina. Dan bagaimana caranya mengatasi seperti itu? Kalau rembesan ketuban itu kamu harus pastikan benar-benar itu ketuban dulu. Karena banyak kasus itu bukan ketuban. Gitu. Jadi benar-benar harus tahu bahwa ini ketuban atau tidak. Kalian secara pribadi harus benar-benar mendeteksi secara mandiri. Pakai kertas lakmus itu bisa. Jadi benar-benar ketika ada rembesan, yakinkan dulu bahwa itu adalah air ketuban. Itu satu. Terus kalau setiap kali hamil ada rembesan ketuban, biasanya saya lihat di makanannya. Teman-teman yang makannya terlalu banyak di gula, biasanya nggak oke selaputnya. Terus yang kedua, teman-teman yang posisi bayinya tidak optimal, itu biasanya pecah. Itu riset terbaru saya, ternyata seperti itu pasien saya, itu banyak yang pecah ketuban duluan, itu kepalanya benar-benar ansilitis banyaknya. Jadi dia menclek, nggak karu-karuan. Itu hati-hati ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman melahirkan dengan ditandai pecah ketuban duluan, tidak ada kontraksi atau masih pembukaan 1, itu yang harus teman-teman lakukan adalah bergerak dengan beberapa teknik tertentu. Biasanya nanti diajari oleh teman-teman dari pengajar yoga kayak Mbak Novi itu nanti ngajari apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang KPD. Karena masih sekitar 90%. Asalkan jumlah ketuban kalian banyak. Bagaimana bisa banyak? Ya minum, Rek. Ibu hamil itu harus minum minimal 2-3 liter. Nggak boleh ditawar. Dan itu tiap hari. Gitu. Baik, ada lagi ini Bu Bidan dari Bunda Dwi Rahayu. Assalamualaikum Bu Bidan, maaf mau minta masukan. Kalau untuk mata minus, maksimal minus berapa bisa lahiran normal? Berapapun bisa normal. Mata minus berapapun bisa normal ya. Baik, kemudian ada lagi ini dari Uti Aulia. Kemudian saya ada riwayat sakit syaraf kejepit. Sudah disarankan dokter untuk SC, tapi belum ada pemeriksaan mendetail terkait memang harus tidaknya SC. Karena pemeriksaannya di praktek dokter mandiri bukan di RS besar. Bagaimana ikhtiar untuk bisa saya lakukan untuk tetap bisa bersalin normal? Karena jujur saya takut kalau nanti akan memperparah syaraf kejepit saya. Usia saya 23 tahun, usia kandungan 26 minggu. Seperti itu, Bu. Sebenarnya kalau syaraf kejepit itu masih bisa lahiran normal banget. Aja, nggak harus lentang ya. Jadi kamu bisa melahirkan dengan posisi apapun. Cuman mungkin kadang beberapa teman-teman yang syaraf kejepit itu Allah ngasih banyak pahala gitu. Terus sensasinya agak lumayan. Sensasi kontraksi itu loh, nggak cuman kontraksi doang, nanti tambah
tambah sedep. Biasanya kalau anak dengan teman-teman saraf kejepit seperti itu. Cuman untuk lahiran normalnya masih bisa. Kamu nggak harus nanti ketika lahiran posisinya telentang. Bisa dengan jongkok, bisa dengan berdiri, kayak gitu. Yang kamu lakukan harus sekarang apa? Ya mulai tadi yang kita sudah bahas di sebelumnya. Itu semua harus terpenuhi. Sama yang terakhir mungkin memilih provider yang kira-kira bisa membantu kamu banget dan sama-sama kedua. Biasanya kalau si ibunya itu yakin, nanti providernya tuh juga lebih mantep kok nolong. Kalau si ibunya itu udah nggak yakin, dan ketika kamu nggak yakin atau underestimate dengan tubuhmu, itu biasanya tubuhmu juga nggak akan bisa buka kok. Kebayang nggak? Jadi kalau kamu itu nggak yakin dari awal tentang proses yang akan kamu jalani, itu biasanya stuck di 4, stuck di pembukaan 6, atau stuck di pembukaan 8 gitu. Jadi benar-benar kayak yang harus terjun langsung, karena kita harus selaras ya. Kalau saya biasanya selaras antara pikiran kita, hati kita, tubuh kita itu harus satu tujuan. Jadi pikiran kita pengen segera selesai, hati kita pengen segera selesai, tapi fisik kita kaku, itu kan nggak oke banget, maksudnya beda tujuan jadinya. Jadi memang harus benar-benar selaras ya antara keinginan kita, pikiran kita, hati kita. Ya senang ketika lahiran tuh senang, berapapun proses yang dikasihkan sama Allah, ikutin aja. Karena kita nggak bisa memaksa Allah ngasihnya itu secepat apa gitu. Tinggal Allah ngasihnya itu seberapa gitu. Dan bayimu keluar jam berapa pun ya terserah Allah mau keluarnya kapan gitu. Baik, kemudian ini masih banyak yang bertanya lagi, Bu Bidan. Ini terkait juga gimana sih lahiran normal seperti itu. Ini mungkin pertanyaannya bagaimana cara mengikhtiarkan lahiran normal seperti itu ya. Ini dari kita sudah bahas. Benar, kemudian ini dari Uti Siva. Bu Bidan mau tanya, saya pasca sapi si kecil karena sempat Rafi alami selama beberapa bulan. Kemudian promil sampai setahun baru garis 2, tapi alhamdulillah berkeguguran. Sekarang rencana promil lagi, cuman karena kemarin kan lama baru positifnya, takutnya nanti lama lagi dapatnya. Nah, saya mau tanya, kalau hamil lagi biar bisa pervaginam, itu maksimal usia berapa? Karena ada rasa takut juga nanti malah SC, seperti itu Bu Bidan. Perihal kita punya anak di usia berapa itu hak prerogatif Allah banget. Pokoknya kita aktif berhubungan dengan suami, kapanpun dikasih loh. Even kita udah pakai alat kontrasepsi. Jadi sebenarnya nggak ada batasan Allah ngasihnya sampai kapan gitu. Teorinya sih sampai usia 35 tahun. Tapi teman-teman yang usia 45 juga masih ada yang dikasih. Even teman-teman yang steril pun ada dapat dikasih aja. Jadi kayak pertanyaan tadi itu bagi saya adalah pertanyaan yang benar-benar sudah nggak percaya diri banget gitu. Tapi kita wajar kok. Kita perempuan banyak seudahnya banyak. Kita memang perempuan memang banyaknya gitu. Jadi it's okay. Cuman saya mau ketika Allah ngasih amanah, pasti Allah sudah mampukan gitu. Tinggal kita ngerawat aja. Dan kalaupun hasilnya ternyata SC pun, it's okay. Seperti yang saya bilang, ini prosesnya aja yang kita benar-benar ketika nanti kamu berhadapan sama Allah, kamu lolos jawabnya. Kayak karena ini kita sudah hampir 2 jam, kamu udah dengar kan nanti apa yang harus kamu lakukan, exactly-nya seperti apa. Kalau kamu udah melakukan itu semua dan hasilnya SC, enggak masalah. Gitu. Tapi kalau kamu nggak pernah melakukannya terus tiba-tiba SC, nanti Allah ngasih keridoan nggak sama kamu gitu aja sih. Baik, ini insya Allah ada 2 lagi Bu Bidan ya. Insya Allah ini dari Uti Andriani. Bismillah, Bu Bidan kalau lahiran normal, namun dibantu suntik induksi itu bagaimana ya efeknya? Seperti itu. Oh betul. Jadi memang kita untuk persalinan normal kadang-kadang memang membutuhkan intervensi medis yang harus kita lakukan. Itu
Karena kalau nggak seperti ini, untuk suntik induksi itu sebenarnya tidak selalu harus dilakukan. Misalnya beberapa teman-teman melakukan itu karena mengevaluasi dari keadaannya. Misalnya nih udah pembukaan 10, terus kemudian kepala udah di bawah, terus kamunya lemes, nggak mau mengejan gitu. Itu pun kalau dibawa ke rumah sakit udah nggak kuat. Nah, itu biasanya terus kemudian ibunya. Terus kemudian yang terjadi kemudian adalah biasanya semua intervensi medis itu memberikan efek. Makanya kalau kami biasanya mengusahakan supaya persalinanmu benar-benar alami. Kalau bisa bonus tanpa robekan pun itu bisa. Cuman ya memang harus diusahakan betul. Dan selama saya mendampingi dengan konsep gentle birth itu benar-benar bisa dilakukan, nggak baru taunya seperti itu. Ternyata melahirkan secara alami itu bisa banget gitu. Bahkan untuk kasus-kasus yang biasanya kita lakukan dengan intervensi medis, misalnya penggunaan induksi induksi seperti itu, ternyata bisa kita preventif untuk tidak mengarah ke sana karena benar-benar efeknya nggak menyenangkan ya, efeknya itu nggak menyenangkan baik untuk kamu, bayimu ataupun nakesnya sendiri gitu. Kalau bisa janganlah gitu. Cuman teknik-teknik itu pun bisanya kita untuk menghindari itu ya kita pada saat hamil itu, nggak bisa pada saat hari H gitu. Misalnya kalau nggak bisa mendorong atau kehabisan tenaga gitu biasanya ya, terus bayinya harus mau keluar. Jadi kalau kami ya kamu harus mau ganti posisi. Ketika posisi kelahirannya itu harus jongkok, jongkok juga nggak mau. Itu yang bikin kita senewan bidannya. Itu gimana nih jadinya bayinya nggak usah keluar nih nanti kayak gitu ya. Baik, kemudian ini satu pertanyaan lagi Ibu Bidan. Riwayat kehamilan kelima, persalinan sapu SC, anaknya usia 7 tahun, sekarang hamil 6 bulan, yang harus diikhtiarkan untuk persalinan normal. Sama pertanyaannya sebenarnya. Ya sama seperti yang calon ya. Baik, insya Allah itu Bu Bidan. Oh, ini ada Mbak. Haidmu itu sekitar 6 bulan sebelumnya kayak gimana? Karena itu nanti menentukan bagaimana penentuan dari HPL. Itu karena kalau kemudian hal itu enggak, karena HPL yang itu adalah untuk teman-teman yang dengan siklus 28 hari. Kalau siklusnya beda, ya nggak bisa pakai rumus HPL. Atau kemudian beberapa kasus banyak juga yang maju mundur gitu, haidnya beberapa bulan sebelumnya nggak teratur, itu juga nggak bisa pakai HPL gitu. Terus yang kemudian berikutnya adalah penentuan hari lahir itu bukan di tangan kita, itu haknya Allah gitu. Nakes kah kamu kah bayi kah nggak tahu gitu. Kalau malaikat itu belum dikasih SK sama Allah juga bayimu kamu mau ngedir model apapun juga nggak akan keluar. Kalau kamu persalinan alami ya, cuman memang harus warning ya. Untuk teman-teman yang HPL, itu ketika kamu dalam keadaan increase stressnya tinggi, itu nggak oke untuk proses pengeluaran bayimu. Karena yang diperlukan ketika kamu mau lahiran adalah oksitosin. Kalau kamu terbebani, tertekan, karena biasanya teman-teman tuh tertekan banget kalau nggak lahir-lahir, apalagi kalau tetangganya dengan sama kehamilan udah keluar semua, kamu belum.
Nah itu yang benar-benar biasanya mereka nggak oke. Dalam keadaan depresi seperti itu nanti ngefek adalah di janinnya. Kebanyakan bayi akan mekonium. Gitu. Walaupun secara normalnya sih biasanya mekonium udah muncul di usia 41 week ya. Cuman biasanya lebih luar biasa ketika terdepresi. Ingat, ketika kamu terdepresi maka hormon kortisolmu naik. Kalau naik dia akan bikin oksitosinnya turun. Jadi gimana dong bisa tenang? Ya udah, ini suatu hal yang nggak bisa kamu selesaikan juga mengenai HPL. Cuman ada ikhtiarnya, misal sering-sering berhubungan dengan suami, banyak-banyakin power walk, terus kemudian ya udah banyak-banyakin nafas, banyak-banyakin sholat gitu, supaya hatimu lebih tenang dan kamu yakin betul Allah ngasihnya berapa. Terus nanti kalau ada apa-apa gimana? Nah, kalau ada apa-apa ini yang harus jadi warning. Misalnya nih di mulai usia 40 week kamu sudah mulai aware, oh ini gerakan bayinya masih oke. Oh ini enggak. Oh ya asupan airku juga harus bagus gitu supaya ketubanku lebih oke. Itu benar-benar harus dijaga. Jadi kita menunggu bayi sampai dia lahir dengan ilmu. Bukan udah deh asal udah kan ya Allah yang ngasih nih. Udah sampai kapanpun kita bahkan nggak tahu kalau bayinya tiba-tiba udah meninggal di dalam. Nggak bisa seperti itu juga, tapi benar-benar harus dengan ilmu yang benar-benar kapan kita biasa aja, kapan kita memang benar-benar harus butuh bantuan medis kayak gitu. Jadi tapi intinya HPL itu nggak bisa kita pegang. Gitu. Ya kita cuma doa aja, tahajudin yang banyak. Misalnya kayak sekarang, oh ya Allah, lagi puasa nih gitu. Udah deh sehari itu teman-teman banyak yang bisa satu khatam sekali nah. Boleh lah kamu minta wasilah itu. Oh deh aku khataman deh satu hari ini selesai satu Quran gitu, satu juz, satu Quran gitu. Siapa tahu nanti Allah ngasih wasilah langsung kontraksi karena kecapean habis khataman gitu kan. Oksitosinnya naik, teraksi deh gitu. Minta sama Allah ya. Jadi sering-sering nggak bisa, jadi kelemahan dirimu diakui di sini. Ya Allah, aku nggak ngerti nih bayiku lahir tapi udah galau banget nih, minta ya Allah segera dikeluarkan bayiku. Maksa nggak apa-apa kan, sama Allah nggak apa-apa maksa. Tadi kasih bangga terserah Allah gitu ya. Baik, mohon maaf ini ada satu lagi. Assalamualaikum Bit, apakah ada ikhtiar yang bisa dilakukan agar persalinan pervaginan tanpa robekan? Bisa. Jadi robekan perineum itu ada faktor dari keadaan tubuhmu sendiri. Satu, apakah selama ini kamu makan makanan yang bagus? Kalau kamu makanannya bagus, terpenuhi nilai gizinya, biasanya dengan perineum sendiri itu lebih bagus. Kalau bahasa kita lebih lentur ya, kayak gitu. Itu satu. Jadi dia kolagennya banyak sehingga dia nggak gampang rasa. Saya pernah menemui teman-teman yang riwayat makanannya nggak oke, terlalu banyak junk food dan sebagainya, itu bayi belum keluar aja itu udah yang terbuka dengan sendirinya. Itu ada yang seperti itu. Jadi satu, makanan kalian memang benar-benar harus bagus, makanan yang banyak kolagennya, makanan yang banyak gizinya, makanan yang terpenuhi lah semua gizi seimbangnya, itu akan membantu setidaknya jaringanmu lebih kuat. Kenapa harus kuat? Karena dia nanti akan bertemu dengan si kepala gitu ya. Nggak mau, kepala itu dari tulang loh gitu ya, dan itu whole-nya itu benar-benar situ. Jadi ketika bayinya mulai crowning, ketika 3-4 cm, itu biasanya kami tidak disuruh untuk mengejan. Jadi dibiarkan dia nafas panjang. Cuman itu perlu teknik untuk kamu supaya tahan, nggak mengejan. Karena rasanya benar-benar kayak di ujung tanduk. Karena begitu kamu mengejan, gitu aja, robek lah. Jadi kamu gimana nih latihannya? Latihan sabar sama suami, Bu. Latihan sabar sama tetangga. Jadi ketika ada suatu hal yang tidak mengenakan kamu, udah deh inhale, exhale yang panjang sampai kamu benar-benar rilis. Jadi ketenangan nanti yang akan diperlukan, kesabaran kamu. Atau pada saat pup, kamu nggak boleh mengejan. Itu bisa. Gimana ya, lama banget jadinya. Tapi itu salah satu cara yang bisa. Juga kami biasanya ketika menolong persalinan itu
kita melakukan namanya teknik namanya Stenon ya, untuk nahan supaya perineummu nggak yang robek. Terus powermu ketika kamu mengejan itu harus bagus. Dalam artian kontraksi rahimmu ketika dia push baby itu juga bagus. Dan itu sudah ditapai ketika ibunya dalam keadaan anemia. Karena kalau ibunya anemia, powernya nggak oke. Jadi nanti dorongan dari si rahimnya nggak mendukung, sehingga biasanya nanti nakesnya gemes untuk melakukan robekan perineum. Karena ibunya ngetennya gitu. Jadi nggak lahir-lahir menurut gue. Jadi itu bikin gemes nanti biasanya. Aduh, ini atau kadang mungkin bahkan yang paling ekstrim mungkin dibantu lewat suaminya suruh dorong atau gimana gitu. Terus kamu juga bisa melakukan namanya pijatan perineum, itu bisa dilakukan dimulai usia 36 minggu, itu bisa dilakukan. Silakan di searching, sekarang sudah banyak ya pijat perineum itu seperti apa gitu. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Insya Allah sudah ya pemberian ini untuk pertanyaannya ya. Insya Allah terakhir. Terima kasih banyak Ibu Bidan Tina. Terima kasih untuk sharingnya. Masya Allah, ini jadi penyemangat buat kita para bidan junior. Harus banyak-banyak belajar lagi. Kita harus banyak-banyak belajar lagi nih para bidan junior, ini Bu Bidan Tina. Terima kasih. Baik. Jazakallah khair Bu Bidan Tina. Ayo, Masya Allah. Ini untuk sesi selanjutnya ada dokumentasi. Bagi teman-teman silakan untuk menyalakan kamera. Teman-teman yang belum menyalakan kamera, silakan menyalakan kamera. Oke. Baik, saya mulai ya. Silakan teman-teman menyalakan kamera. Akan saya hitung 1 sampai 3. Dimulai dari sekarang. 1. Baik. Ini ada banyak slide ini ya. Masya Allah. Yang mau senam hamil itu ada namanya Bidan Novi, itu di situ ada. Mbak Novi, raise hand. Itu ngajar yoga. Ini kenapa Mbak Novi ini apa namanya? Instruktur senam hamil itu Bidan Tina? Iya, instruktur senam. Oh, Masya Allah. Mbak Novi, ada yang mau disampaikan? Sudah, kamu nih. Ada yang mau disampaikan, Mbak Novi? Yang area Batu ini ada Mbak Aini. Siapa ya? Ya, Mbak Rina. Ambil uang. No. Baik, teman-teman semuanya, insya Allah sesi dokumentasi sudah selesai. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan informasi kembali yang ada di Sekolah Quran Ibu Hamil. Insya Allah untuk pembukaan Sekolah Quran Ibu Hamil batch 7 masih dibuka ya, insya Allah sampai tanggal 1 Juni, insya Allah. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah acara kali ini berjalan dengan lancar. Masya Allah yang luar biasa ya ini.